Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari Dinas Pendidikan akan mempresentasikan inovasi kedua, yaitu Rompi KPK. KPK singkatan dari Kelas Pencegahan Korupsi. Nah, masalah utama dari pendidikan kita hari ini adalah banyak PR atau karya anak-anak didik kita itu bukan dikerjakan langsung oleh yang bersangkutan, tetapi dikerjakan oleh orang-orang di rumahnya. Apakah itu orang tuanya, kakaknya, maupun orang yang ada di dalam keluarganya. Nah, begitu juga dengan masalah lainnya. Masih banyak masalah-masalah terkait dengan menyontek, terkait dengan mengambil barang orang lain. Itu adalah salah satu bibit-bibit korupsi yang harusnya bisa dicegah melalui pendidikan sejak dini. Nah, contoh misalnya seperti ini. Karya-karya anak yang terbaik biasanya itu dipajang di dinding-dinding kelas. Tetapi tanpa kita sadari bahwa ternyata banyak karya-karya anak ini bukan murni dikerjakan langsung oleh siswa. Ada yang dikerjakan oleh tukang, ada yang dibeli, bahkan ada yang dikerjakan oleh kakaknya misalnya. Nah, guru juga terkadang karya-karya yang dikerjakan langsung oleh anak yang hasilnya tidak baik, itu diabaikan. Padahal nilai-nilai kejujuran di dalamnya justru itu yang harusnya kita apresiasi. Nah, inilah yang kami mau rubah di pendidikan hari ini, bahwa lebih baik anak dapat 0, tetapi murni hasil karya sendiri, tetapi ketimbang dapat 10, tetapi karya itu ternyata milik hasil dari karya orang lain, bukan milik sendiri. Nah, begitu juga dengan kasus menyontek di sekolah masih banyak kita temukan. Ini bagian dari perilaku-perilaku tidak jujur yang harusnya dicegah sejak dini, supaya anak-anak ke depan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Begitu pula misalnya pada saat anak istirahat, itu biasa ada kehilangan barang, apakah itu uang, buku, ataukah barang lainnya. Terkadang tidak ada yang mau mengaku. Nah, sehingga dengan hadirnya media Rompi KPK ini, itu bisa dianggap efektif untuk mengedukasi anak-anak terkait dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kejujuran. Nah, tujuan dari inovasi ini adalah yang pertama, pendidikan anti korupsi dengan media Rompi KPK. Kebetulan kami bawa medianya. Ya. Jadi di Rompi KPK ini, Bapak Ibu sekalian, kami bukan menulis kata-kata provokatif, tetapi kami memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa berani jujur itu hebat, sehingga mereka tidak ketakutan melihat rompi ini. Nah, kalau misalnya di kesehatan ada pendidikan seks sejak dini, di mana anak-anak diajarkan bahwa alat-alat vital itu yang boleh menyentuhnya misalnya hanya ibu atau bapak. Nah, begitupun dengan edukasi Rompi KPK ini. Kami mau pendidikan hari ini betul-betul kejujuran itu ditanamkan kepada anak-anak, sehingga ketika pondasinya bagus, kelak mereka jadi pejabat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang korupsi. Bahkan kami sampaikan bahwa banyak pejabat di televisi kita menggunakan rompi warna orange yang di belakangnya bertulisan tahanan KPK. Nah, minimal ketika mereka sudah diedukasi seperti ini, paling tidak kelak mereka jadi pejabat tertanam bahwa dulu saya waktu sekolah pernah diedukasi dengan rompi warna orange, tetapi tulisannya bukan tahanan, tetapi berani jujur hebat. Nah, selain itu juga biasanya anak-anak kalau kita temukan ada yang mencuri ataukah ada yang mengambil barang orang lain, biasanya gurunya langsung refleks ditampar, dijewer. Nah, ini kan menghindari hukuman fisik. Nah, apa salahnya anak-anak diedukasi dengan sebuah media, sehingga anak-anak guru bisa terhindar dari hukuman-hukuman fisik yang ujung-ujungnya bisa berimplikasi kepada hukum. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana hari ini anak-anak dibiasakan berperilaku jujur. Nah, itu tadi prinsipnya bahwa lebih baik siswa dapat 0 ketimbang dapat 10 tetapi ternyata hasil nyontek. Nah, kita semua mungkin punya anak. Terkadang ada PR-nya
gurunya karena anak kita mau dapat 10 sehingga kita yang kerjakan. Padahal itu adalah bagian dari mengajari bibit-bibit korupsi kepada peserta didik. Biarkan dia mengerjakan sendiri, walaupun dapat 0, tetapi itulah yang didapatkan. Ketimbang dapat 10, tetapi ternyata hasil karya orang lain. Seperti pepatah bijak yang mengatakan bahwa lebih baik kita miskin, tetapi uang yang kita dapatkan itu adalah uang halal. Tetapi kaya dengan hasil korupsi, saya kira inilah yang kita mau cegah sejadinya. Nah, ini ada dampak yang kami temukan sebelum dan setelah inovasi ini dilaksanakan. Pada tahun 2017, mohon maaf, sebenarnya ada tahunnya di sini, kami temukan 4 kasus menyontek di dalam kelas. Nah, kemudian pada tahun 2018 dan 2019, di 2 tahun terakhir, karena kebetulan pandemi, sekolah libur, kami tidak menemukan data itu. Alhamdulillah ada penurunan kasus, tinggal 2 kasus menyontek, karena mungkin mereka sudah diedukasi dengan media rompi KPK. Kemudian sebelumnya juga ada kasus PR itu dikerjakan orang di rumahnya. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 dan 2011 itu kita temukan tinggal 1 kasus. Begitupun dengan 3 kasus karya yang dibeli. Misalnya anak diberikan tugas membuat lukisan. Karena nilainya mau bagus, akhirnya dibeli di toko, dibeli di tukang misalnya. Alhamdulillah di 2018 2 tahun terakhir tidak kami menemukan lagi kasus yang sama. Begitupun dengan mencuri barang orang lain. Kami pernah menemukan 1 kasus anak kehilangan, ternyata yang ditemukan adalah siswa yang mengambilnya. Dan di 2 tahun terakhir alhamdulillah tidak ada kasus yang kami temukan. Saya kira itu intinya adalah pendidikan itu bukan persoalan angka-angka, tetapi persoalan nilai dan penanaman karakter. Mari kita bekali anak-anak kita dengan penuh kejujuran. Nah, terkait dengan video Bapak Ibu sekalian, ini adalah hanya sebuah simulasi, bukan keadaan yang sebenarnya, karena menemukan siswa yang sementara menyontek kemudian kita videokan itu sangat sulit. Sehingga kami hanya sekedar skenario-kan saja. Tetapi paling tidak mungkin seperti itu gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari inovasi rompi KPK.
Ya, selanjutnya kami persilahkan untuk para panelis memberikan komentarnya. Saya mulai dari Bapak Sarwan. Pak Yuni, Makasih banyak. tidak ada masukan dari beliau. Jadi tadi dari saya dapat yang paling belakang, sekarang di paling pertama lagi, Pak. Kalau saya bandingkan inovasinya Bapak, dua-duanya memang ini karakter building, Pak ya, pembangunan karakter. Menurut saya dua-duanya bagus sekali. Tapi di antara keduanya saya lihat ini yang paling bagus. Cuman sedikit agak sulit ini mengukur, ya. Kalau untuk mengukurnya, tapi saya lihat tadi ada beberapa indikator ukuran. Tadinya 4, sekarang jadi 2, Pak ya. Terus yang kalau saya lihat di sini Pak Kepala, di sini ada ringkasannya. Saya sebenarnya terpengaruh ini Pak, karena rompi KPK ini di zaman kekinian sedikit agak sensi. Jadi makanya saya agak hati-hati juga ininya. Tetapi ini terkait dengan bagaimana membangun karakter sejak dini. Membangun karakter sejak dini sehingga di sini bisa nanti kelihatan tujuannya. Sorry, kalau saya lihat di sini tujuannya Bapak terkait dengan membentuk karakter anak, mengajak peserta didik untuk berbuat jujur, mempersiapkan generasi. Nah, semua tujuan yang ada di sini kalau bisa kita ukur, Pak. Ya, kalau bisa kita ukur, dan kalau tidak ada ukurannya bisa dari sisi naratif saja. Minimal kita dari tahun ke tahun ya. Tapi kalau ada ukuran indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk karakter, biasanya ada itu ukuran-ukuran tersebut, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau tidak ada, itu bisa naratif saja yang menunjukkan bahwa sudah terjadi perubahan minimal di sekolah yang Bapak intervensi. Sorry Pak Soeharto, inovasinya Bapak ini dilakukan di luar desa sekolah itu ya? Saya kebetulan awalnya guru Pak, sebelum jadi kepala bidang di Dinas Pendidikan. Itu saya terapkan di kelas saya. Kebetulan saya pada saat itu guru SD kelas 6 Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 17, oke. Terus sekarang statusnya sudah berapa sekolah Pak? Masih di sekolah itu Pak, baru tetap satu baru sekolah itu. Jadi belum ada replikasi dari 2017, 2018. Kemarin kami mau rencana direplikasi 2020, tetapi karena pandemi pembelajaran tidak ada hingga tapi sampai 2017 ke 2018 kan ada, itu tidak ada replikasinya? Tidak ada Pak, kami hanya replikasi dari kelas ke kelas. Yang awalnya kelas 6, kemudian kita replikasi ke kelas 5 dan kelas 4. Kelas tinggi saja Pak, karena kelas rendah itu masih rawan terkait dengan psikologi anak. Tapi kalau umpama Bapak kelas 5 dan kelas 6, berarti tahun depannya masih ketemu lagi kan? Yang replikasi itu guru lain Pak, karena akhir 2017 saya sudah diangkat kepala seksi pada saat itu. Nah itu Bapak tulis teknisnya di sini Pak ya. Siap. Supaya kasih bagaimana secara teknis itu berjalan. Karena nanti ada pertanyaan, kok ini dari 2017, 18, 19, 2020 oke lah, karena kita bisa terima dengan adanya COVID. Tapi 17, 18, 19 ini itu harus dikasih catatan khusus karena ini kan sudah lama kok tidak bergerak. Pak Di, sedangkan inovasinya ini bagus sekali Pak, karakter building. Walaupun itu sebenarnya kalau dari sisi karakter building itu sudah bisa dilihat dampaknya di tahun keempat. Apakah ada tidak bisa kita ukur, karena kan kelas 5, kelas 6, ada tidak yang kita bisa ukur pasca dia keluar tampil SD masuk ke SMP, kan kurang lebih dia bisa pindah ke sekolah lain. Apakah anak-anak didikta itu yang kita sudah karakter building tersebut itu tidak ada yang pakai rompi itu lagi? Itu saya tanya Ki. Untuk rompi KPK itu baru diimplementasikan di tingkat SD Pak. Cocok nih Pak, maksudnya saya intinya adalah karakternya mereka, itu mereka sudah sadar enggak? Ada enggak orang untuk mengukur, ini kan kita sudah mengukur dampak ya. Dampaknya kan sudah 4 tahun yang lalu kan ada yang jadi SMP. Nah anak-anak yang SMP itu kita bisa tahu enggak mereka sekarang sudah secara karakter kan bisa diukur berapa orang Pak? Tabe?
Ya, jadi alhamdulillah Pak, ada salah satu siswa saya pada saat itu namanya Ari. Dia sekarang sudah masuk di SMA. Nah, berdasarkan apa namanya hasil pantauan saya sangat jauh berubah Pak ketimbang kelakuan-kelakuannya waktu SD. Nah, dia salah satu yang sering mengambil barang temannya di dalam kelas pada saat itu. Itu cuma mungkin namanya diinisialkan Pak ya, karena itu takut kalau umpama di tempat ini mungkin itu jangan dieksploitasi, mereka punya nama supaya untuk ini. Tetapi dari sisi hasil itu bisa kita tunjukkan Pak, ya walaupun namanya disamarkan, bahwa dampaknya orang yang ini yang ada orang namanya X itu sekarang justru lebih bagus dia punya ini. Nah, itu yang bisa betul-betul kelihatan Pak hasilnya. Walaupun sedikit, kan pengembangan karakter itu kan tidak mungkin yang biasa massal. Tetapi secara ini sudah bisa terukur bahwa ada 1-2 orang itu sampai di level SMA tidak pernah lagi menyontek. Siapa tahu dia yang kasih nyontek orang, enggak Ji Pak? Enggak pernah lagi nyontek, toh lebih bagus lagi. Kok Bapak bisa tahu si anak tersebut tidak nyontek lagi? Ya, kebetulan anak itu masih keluarga Pak. Oh iya, ya. Itu ditulis Pak di hasil, di dampaknya nanti itu bisa kelihatan bahwa ini sampai pendidikan karakter ini sejak SD itu dampaknya di SMA itu justru jauh lebih bagus. Itu bisa kelihatan betul dari saya. Itu saja untuk anunya Pak. Tinggal nanti kita poles permainan kata-katanya. Nanti saya lihat 14 halaman Pak Ahmar. Sebentar. Ya, makasih banyak Bu. Terima kasih Pak Sarwan. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Iya. Terima kasih Ibu Moderator dan para tim inovator Rompi KPK, Kelas Pencegahan Korupsi. Ya, kalau sekali lagi saya tuh kalau melihat inovasi selalu saya mengawali dulu dengan mencari apa masalahnya ini sehingga muncul itu inovasi. Jadi itu dulu yang selalu saya cari. Apa ini masalahnya ini, nah ada inovasinya. Nah, saya menemukan ini bahwa di SD 089 Masamba ditemukan masalah bahwa ada 4 orang, ada sekian orang. Jadi secara kesimpulan bahwa masalahnya itu adalah adanya perilaku tidak jujur bagi siswa yang dinilai, apakah itu yang kita nilai perilaku tidak jujur itu kecil sebetulnya, tapi dinilai itu sebagai sesuatu hal yang wajar atau lumrah. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu, menyontek biasalah, kecuali mencuri ya, tapi jadi adanya perilaku tidak jujur itu masalah pokoknya bagi siswa, dan itu bagi siswa mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, menyontek biasa, padahal sebetulnya itu adalah bibit-bibit untuk menjadi cikal bakal menjadi seorang koruptor atau apalah ke depannya. Karena itu dari awal harus ditanamkan karakter jujur, berani jujur, itu hebat ya. Sebagaimana tagline dari KPK. Nah untuk kelas pencegahan korupsi ini seharusnya ada 2 aspek, ada dua kelas yang harus dimunculkan di sini. Pertama, kelas untuk siswa itu sendiri dan kelas untuk orang tua, karena itu sangat besar pengaruhnya untuk perubahan karakter jujur tidak jujurnya anak itu di lingkungan sekolah dengan lingkungan orang tua. Nah, kalau kita hanya menyentuh dari lingkungan sekolah, tidak melibatkan orang tua melalui mungkin komite sekolah, jadi saya belum tahu ini apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menimbulkan, karena mungkin bagi sebagian orang tua, ada sebagian orang tua itu menganggap kalau ada prakarya atau PR anak-anak mau cari jalan pintasnya saja, mereka kerjakan saja baru nanti di store. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung dia mengajari anaknya tidak jujur. Jadi ini juga perlu disentuh, bukan cuma siswanya,
bukan cuma muridnya saja yang disentuh, tetapi juga orang tuanya. Nah, melalui peran komite sekolah, perwakilan di situ kan perwakilan orang tua. Jadi saya tidak tahu apa kegiatannya, nanti bisa dijawab. Apa kegiatan untuk penyadaran atau membangun kepedulian supaya mereka juga terlibat, karena kalau di sekolah anak-anak sudah jujur, pulang ke rumahnya dapat lingkungan rumah tangga yang sebagian anggota keluarganya berperilaku tidak jujur. Wah, ini perang batin ini. Di sekolah kita jujur, di rumah kita tidak jujur. Atau paling tidak mending kalau anak itu bisa menjadi penyampai atau penyampai pesan bahwa Pak itu salah itu. Tapi kalau nggak berani, ini jadi harus, kalau menurut saya dua ini harus dilibatkan Pak. Orang tua ketika dia berada di lingkungan sekolah dan ketika dia berada di lingkungan keluarganya ketika kembali di sekolah. Nah, kemudian saya mau ke soal metode yang Bapak gunakan untuk membangun karakter jujur kepada anak-anak. Nah, pertama saya tidak menemukan di dalam proposal ini, mungkin luputkah atau bagaimana. Pertama, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit tentang apa metodenya yang Bapak lakukan selain hanya tidak menghukum atau tapi kan harusnya ya ada misalnya di lingkungan sekolah SD 089 Masambah ada yel-yel khusus ya, yel-yel khusus yang terkait dengan perilaku jujur itu, bahwa jadi dibuat ya, jadi sebelum misalnya atau ada senam rompi KPK yang isinya itu menimbulkan semangat jujur gitu ya, ada yel-yel sebelum masuk kelas, gurunya coba nyanyikan yel-yel rompi KPK, nyanyikanlah itu, sehingga perlahan tapi pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tertanam di dalam memorinya itu perilaku jujur itu anak-anak. Jadi ketika dia keluar pun dari lingkungan sekolah, dia akan tetap jujur karena selalu itu lagu-lagu itu, yel-yel itu ada di dalam memorinya, tertanam di situ di alam bawah sadarnya. Nah, itu salah satu cara bagaimana mereka tertanam di dalam alam bawah sadarnya itu perilaku jujur itu tadi. Tapi dibuatkan yel-yel, ini soal metode. Kemudian ada lomba-lomba mungkin yang perlu dilakukan, lomba terkait dengan kejujuran, korupsi, tema-tema korupsi, tema-tema kejujuran, ada lomba puisi dan segala macam, itu semua bagian dari metode yang dilakukan di dalam inovasi rompi KPK ini. Kalau menurut saya ada kantin jujur di sekolah itu Pak ya? Ada Pak. Ada. Nah, itu sudah salah satu ini. Jadi tolong dievaluasi juga itu. Jangan sampai kita membangun perilaku jujur, ternyata laporan dari koperasi yang mengelola kantin jujur banyak yang kecurian. Misalnya ya contoh, banyak kuenya yang bablas tidak dibayar. Dihitung di stoples ternyata ini modalnya 20 ribu, kenapa cuma 15 ribu? Ini yang masuk, berarti ada perilaku tidak jujur. Mungkin itu salah satu metodenya. Kemudian yang kedua, tolong Pak, kalau ini soal membentuk karakter, dilibatkan juga misalnya sosialisasi dari pihak KPK kabupaten kalau ada, atau dari kejaksaan atau dari kepolisian, sekali-sekali dibawa juga ke situ untuk melakukan sosialisasi. Nah, yang kedua, apakah memungkinkan di dalam kurikulum sebagai muatan lokal dari sekolah SD 089 ini sebagai muatan lokal adalah materi pelajaran mungkin 1 jam atau berapa dalam per minggu tentang pencegahan korupsi, tentang yang mana saja yang dimaksud itu korupsi, itu anak-anak bisa tahu dari awal. Nah, itu jadi materi-materi fraud itu sudah dia paham dari awal. Jadi sehingga dia bisa membantu, salah itu korupsi itu. Nah, anak-anak dikasih materi-materi seperti itu, apakah itu dia muatan lokal atau bagaimana ya. Kalau ini Bapak-bapak lakukan semua ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar tidak menghukum, tetapi disertai dengan isi agar supaya secara totality itu akan membentuk karakter anak menjadi anak yang jujur di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuni.
saya suka tadi komentarnya Pak Ahmad, tapi terakhir-terakhir itu dia ungkap lagi korupsi. Tadi di slide itu pendidikan, kalau saya jangan ajari anak-anak itu kata korupsi, walaupun ada antinya, tapi ganti dia pendidikan berani jujur, itu hebat. Sehingga dari awal dia tidak disuntikkan dengan kata-kata korupsi itu. Terus juga tadi ada hukuman fisik, ya di slide itu. Kalau itu muncul nanti jangan-jangan di sana pernah ada kekerasan, ada hukuman fisik, padahal kan mungkin tidak pernah toh? Tidak pernah kan? Atau memang selama di sekolah itu pernah ada hukuman fisik, misalnya dipukul seperti yang tadi dicontohkan? Ya, pengalaman saya Pak pada saat jadi guru, memang terkadang kita refleks Pak menghukum secara fisik anak-anak, apalagi ya, kalau misalnya anak-anak yang membandel. Tidak, maksud saya jangan sampai nanti dianggap kekerasan. Kalau memang ada nggak apa-apa. Terus ya lagi-lagi saya sependapat. Enggak, maksudnya tadi itu saya pikir memang tidak pernah ada kekerasan. Kalau pernah ada kekerasan ya nggak apa-apa. Ya memang itu faktanya ya. Terus ya orang tua dan anak. Jadi bukan hanya anak, tadi sudah dikupas juga oleh Pak Ahmad. Kesimpulannya, kalau menurut saya, tugas itu harus dikerjakan di sekolah, tidak boleh dibawa pulang. Kalau ada karya, jadi anak-anak dibawa alat, untuk dibikin di sekolah, mungkin ekstrakurikuler, nanti dijelaskan toh, bahwa nanti hari ini agak lama pulangnya. Karena kalau dibawa pulang, itu kejadian. Kemarin, anak saya dia sudah bikin karya, mau dikirim ke Al-Azhar Yogyakarta. Saya lihat, aduh ini kamu nggak dapat 100, tapi saya waktu itu sangat sibuk, sehingga saya bilang, ya sudahlah, begitu mau. Tapi nggak dapat 100 kalau lagi ini nak. Ya, tadi juga saya kira sudah tergambar bahwa ini baru pilot project, baru satu sekolah kan, makanya tadi Pak Sarwan, ya masih susah kita transferabilitasnya masih rendah, terus dampaknya juga susah kita ukur. Ya. Tapi ini hal yang baik sekali. Ini yang tidak terjadi di kita. Itu anak teman saya sekolah di Australia. Jadi di sana itu kan ada penghargaan. Siapa yang paling pintar? Ini. Siapa yang paling ini? Ini. Siapa yang paling ini? Ternyata dia juga dapat penghargaan. Loh, kok anak saya dapat penghargaan? Kaget bapaknya. Dia bilang iya, karena anaknya bapak itu setiap ada kegiatan dia selalu protes. Jadi protesnya anak itu, angkat tangan protes, apa yang dilakukan oleh guru itu juga diapresiasi, dihargai oleh pendidik. Luar biasa. Nah, makanya orang tuanya kaget, loh kok kamu dapat ini nak penghargaan? Dia bilang iya Pak, penghargaan saya itu karena saya selalu protes. Ya, karena protes itu sifatnya ini kan, kalau kita kan ya nggak suka diprotes. Kalau protes ya sudah kasih rendah nilaimu itu nanti. Ternyata dia apresiasi semua, jadi dia selalu itu berusaha, apa kelebihannya anak ini, apa kelebihannya anak ini. Itulah yang diapresiasi, bukan nilainya, bukan ranking satunya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi ranking itu, sudah dihilangkan dari dulu. Ya, saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukman. Saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih. Saya selalu mengapresiasi apapun inovasi yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Menurut saya inovasi seperti ini memang sangat penting, terutama di negara kita, di Indonesia ya. Cuman di sini saya perlu melihat dari tujuan tadi. Tujuannya yang keempat itu membantu KPK. Mungkin memang tujuannya ingin membantu KPK, tapi di hasilnya kan tidak kelihatan, tidak bisa diukur itu. Jadi kalau saya mending tujuan yang itu dihilangkan saja, meskipun tujuannya untuk itu, tapi karena tidak bisa dimunculkan hasilnya, apalagi dampaknya, dampak mungkin bisa ya, tapi tidak perlu dimasukkan di tujuan. Tadi juga menyambung dari Pak Sarwan, bahwa mungkin atau Pak Ahmad ya tadi, saya tidak ingat betul, bahwa dampaknya itu mungkin bisa diukur dengan mewawancarai anak yang pernah menjadi anak yang pernah
didapati itu ya, anak yang pernah menjadi apa namanya itu tadi, yang menggunakan rompi KPK. Mungkin bisa ditanyai bagaimana rasanya menggunakan rompi itu. Jadi bukan cuma bertanya ke orang tuanya, bertanya ke siswa yang tidak pernah menggunakannya. Jadi kita harus tahu bagaimana rasanya pernah menggunakan rompi itu. Mungkin juga perlu dimunculkan. Dan yang terakhir terkait video, saya sarannya supaya lebih jelas ada narasi pengantar dari video itu, bahwa dia betul-betul jelas tujuan, meskipun itu cuma simulasi, tapi jelas maksud dan tujuan dari inovasi ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Emma. Masih ada Saya boleh sedikit Bu? Iya. Sedikit saja. Iya, silahkan Pak. Saya jadi kepikiran juga terkait dengan menghukum dengan dipasangkan itu menghukum dengan maksud saya begini, entah saya yang benar atau siapa yang tapi tolong dulu Bapak bicara dengan apakah pernah konsultasi dengan pihak KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Maksud saya apakah metode itu menurut secara dalam rangka pembentukan karakter dengan menghukum, dengan memberikan rompi itu efek psikologisnya secara langsung bagus atau tidak. Saya tidak berani mengatakan itu boleh atau tidak, tapi kan kalau di Kabupaten Bu Marni ada KPAI ya, atau konsultasi dengan psikologi atau KPAI Pak, supaya jangan nanti ujuk-ujuk Bapak kena. Itu maksud saya, itu satu saran saya. Kemudian soal metode, saya jadi terinspirasi dengan enggak apa-apa ini agak panjang karena terakhir ini juga. Saya jadi teringat dengan dan terinspirasi dengan inisiatif dulu Bupati Wambokins, Bupati Bualemo Gorontalo. Dia dulu itu Pak, waktu jadi bupati, itu kepala SKPD, dia bawa Anjang Sana ke penjara, dan dia suruh masuk di situ di penjara, bilang, coba dulu rasakan bagaimana rasanya di penjara. Jadi dia Anjang Sana ke sana studi banding, jadi kepala SKPD-nya itu dia bawa ke sana, baru dia suruh masuk satu-satu di dalam penjara, kira-kira berapa menit baru keluar. Nah, begitulah rasanya kalau Bapak korupsi, salah satu tindakan pencegahan. Nah, saya terinspirasi dari situ, kalau untuk membangun karakter jujur sama anak-anak dari awal, mungkin juga bisa dibuat di sekolah penjara mini. Dalam artian bahwa bukan orang yang salah dikasih masuk di situ, tetapi dia coba anak-anakku sekalian masuk di situ dan rasakan 10 menit. Begitulah rasanya kalau orang melakukan korupsi, perilaku tidak jujur, nanti ujung-ujungnya akan dipenjara, dan begini rasanya kalau masuk di penjara. Jadi bukan orang yang salah dikasih masuk di situ Pak. Anak yang semua anak-anak, coba dirasakan anak-anak masuk di situ, itu juga sebagai metode. Tetapi sekali lagi, karena ini terkait dengan Pak, sekali lagi konsultasi dulu dengan KPAI, ada Komite Perlindungan Anak Nasional itu. Jadi supaya jangan salah langkah, nanti jangan ujuk-ujuk kita berinovasi malah dianggap melanggar HAM atau perlindungan dan kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, saya kira itu Pak, jangan sampai saya. bisa menimbulkan trauma juga untuk anak Pak. Itu yang dihindari, jangan sampai bentuk hukuman-hukuman itu yang kita anggap inovasi, terutama malah menimbulkan trauma ke anak-anak. Iya, terima kasih Pak. Masih ada yang ingin ditambahkan? Jadi begini, kalau saya melihat inovasi ini, sebenarnya bagus idenya ya. Jadi saya sangat menghargai dari sisi ide. Jadi saya tidak perlu membaca proposal secara keseluruhan sampai selesai karena itu teknis yang bisa kita perbaiki nanti. Idenya ini menjadi sangat berharga. Jadi suatu hal yang kecil kita lakukan, sederhana, tetapi itu sebenarnya menjadi sebuah pembelajaran. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut dengan persoalan hukuman itu ya, karena kita juga sekolah dulu sering jadi hukum, tapi tidak pernah kita trauma. Bahkan di masa kecil itu dulu kita dihukum, beda nih sekarang ya, gampang trauma ya. Saya kurang tahu ya kalau zaman sekarang. Nah, jadi kalau dulu kita dihukum bahkan dipukul sapu guru juga, waktu itu kita merasa bersalah sekali sehingga kita berusaha memperbaiki diri. Saya rasa mungkin yang seperti ini
Kalau di kota mungkin agak sensitif ya, karena nanti jadi aspek bullying lagi. Ya, tapi kalau di daerah kampung mungkin yang belum terlalu familiar juga dengan rompi orange itu, maka ini menjadi pembelajaran yang sangat bagus dan menarik. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya inovasi itu tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya atau kemudian dilihat dari implementasinya, tetapi dari ide itu sebenarnya luar biasa. Ada satu inovasi dulu itu yang pernah kita kenal ya, hanya menyediakan kotak di sekolah untuk menyimpan pembalut. Nah, di SMA itu ternyata juara itu ya. Hanya inovasi seperti itu saja, dan kita pikir ini apa sederhananya, tapi kan tidak terpikir bahwa kita akan dikerjakan di sekolah seperti itu. Dan itu yang menjadi inovasi. Ada juga inovasi itu di sebuah tempat pernah saya baca, dia masuk top 90 waktu itu, karena kan kita top 90 dulu baru 40 ya, ada 90-40. Dia masuk top 90 itu hanya menyusun botol. Saya bingung baca kenapa inovasi ini juara gara-gara menyusun botol. Ternyata kreatif sekali cara menyusun botolnya. Nah, akhirnya dia juara. Jadi saya ingin berikan saran kepada Bapak ketika nanti mau memperbaiki proposalnya. Pengalaman saya dulu, saya membaca seluruh top inovasi. Saya kurang tahu top inovasi itu dimulai dari 2016 ya atau 15. Saya baca semua itu buku top inovasi. Saya baca kenapa mereka itu bisa masuk juara, bagaimana cara mereka menuliskan, apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian saya pelajari di situ, kemudian saya sarikan untuk inovasi saya. Nah, Bapak juga bagus mengambil itu karena idenya sudah bagus sekali. Tinggal nanti disarikan dari contoh-contoh proposal yang ada, sehingga itu kita nanti punya semacam tagline, kemudian bahasa yang tetap yang sama. Pembawaan Bapak juga tadi dan penjelasan Bapak ini sangat berbeda dengan sesi pertama tadi. Saya tidak tahu Bapak melakukan apa di belakang, tiba-tiba Bapak berubah di depan sini. Isi inovasi dan penampilannya, nah itu luar biasa ya. Saya rasa kalau ini Bapak pertahankan luar biasa. Terakhir itu sebenarnya juga sesi dramatisir. Ini Bapak pintar mendramatisir ketika tadi menyampaikan materi. Itu sangat menyentuh ya. Tadi saya sampaikan Pak Sarwan, ini dinamakan terluka tapi tidak berdarah. Ya, jadi penyampaian pesannya halus tetapi menyentuh kita semua. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada tim panelis dan terima kasih kepada Bapak Inovator beserta tim.